Jebakan Cinta CEO Episode 3 Menikmati Tubuhmu. Penulis Via Raya. Apa kencan butamu lebih penting daripada aku? Bukankah tujuanmu hanya satu, yaitu menikah demi menyenangkan nenekmu? Lalu, untuk apa kau melakukan kencan buta? Tanya Wolf sambil melangkah ke depan. Sontak Yuriko melangkah mundur hingga tubuhnya mengenai daun pintu. Pikirannya benar-benar kacau saat ini. Apa yang Wolf katakan memang benar, tetapi ia paling tidak menyukai pria tampan. Jika ia menyukai pria tampan, maka ia sudah menikah tidak lama setelah neneknya memintanya untuk menikah. Maaf Pak, pekerjaan saya hari ini sangat banyak, jadi saya izin undur diri. Yuriko memutar knop pintu dan bergegas keluar. Wanita itu menutup pintu dengan tergesa. Kemudian ia berlarian menuju lift, takut Wolf akan mengejarnya. Bahkan setelah berada di dalam lift pun ia terus menekan tombol agar pintu segera tertutup. Selamat, lirih Yuriko sambil menyandarkan tubuhnya ke belakang. Kemudian dalam sekejap pintu lift terbuka. Ia bergegas keluar dan pergi ke ruangannya. Baru sampai di ruang kerjanya dan belum sempat duduk, semua rekan kerja sudah menatapnya sinis. Hal itu membuat Yuriko mengerutkan keningnya. Semua orang kenapa sih? Yuriko bertanya-tanya dalam hati sambil melangkah menuju meja kerjanya. Semua orang kenapa sih nak? Kok liatin aku sampai begitu? Tanya wanita itu pada rekan kerjanya yang cukup dekat. Ada yang melihatmu ke ruangan Pak Wolf, sahut Nana. Lalu? Tanya Yuriko masih tidak mengerti. Memangnya apa yang salah dengan hal itu? Coba cek komunitas perusahaan aja deh. Aku bingung jelasinnya. Balas Nana malas menjelaskan secara singkatnya. Yuriko langsung meraih ponselnya di meja dan mulai membuka komunitas perusahaan. Di sana terdapat postingan sebuah foto di mana dirinya masuk ke dalam ruangan CEO. Tidak hanya foto, tetapi terdapat sebuah keterangan. Postingan itu hampir mendapat 1000 suka dan komentar lebih dari 1000. Tidak ada satu wanita pun yang bisa masuk ke ruangan Pak Wolf kecuali asisten pribadi Pak Wolf sendiri. Hari ini, wanita berwajah pas-pasan dengan begitu mudahnya masuk ke ruangan Pak Wolf. Menurut kalian, kira-kira alasan apa yang mampu membuat wanita itu masuk ke ruangan Pak Wolf dengan sangat mudah? Paling-paling dia pakai pelet. Tidak mungkin dia bisa masuk dengan wajah pas-pasan. Mungkin dia menyerahkan tubuhnya pada Pak Wolf. Iya benar. Selain tubuhnya, tidak ada yang bisa dijadikan alasan. Aku rasa bukan pelet maupun tubuh wanita itu. Mungkin memang ada hal penting mengapa dia bisa masuk ke ruangan Pak Wolf. Yuriko membaca komentar-komentar yang menyakitkan mata juga hatinya. Bagaimana bisa orang berpendidikan seperti mereka berpikir yang tidak-tidak seperti itu? Meskipun ada beberapa komentar yang membelanya, tetapi itu hanya 1 dibanding 1000. Makasih sudah percaya sama aku nak, kata Yuriko. Sama-sama, tapi Yuri, kenapa Pak Wolf memanggilmu ke ruangannya? Tanya Nana penasaran. Sebelum menjawab, Yuriko menghela napas berat, merebahkan kepalanya di meja sambil mengerucutkan bibirnya. Hei, aku tanya kenapa? Apa jangan-jangan apa yang mereka katakan benar kalau kau memelet atau jangan sembarangan kalau bicara? Sentak Yuriko terkejut. Wanita itu benar-benar tidak menyangka mendengar tuduhan itu dari Nana. Ia bahkan langsung duduk tegap karena terlalu terkejut. Iya, terus apa? Tanya Nana penasaran. Aku pusing nak. Aku tidak tahu apa yang membuat Pak Wolf memintaku untuk mendatangani pernikahan kontrak.
Jelas Yuriko murung sambil kembali merebahkan kepalanya di meja. Apa? Terkejut Nana sambil beranjak berdiri. Mendengar teriakan Nana, semua orang di ruangan itu langsung menatap wanita itu. Mereka begitu penasaran dengan apa yang sedang Yuriko dan Nana bicarakan. Ya ampun Nana, cepat duduk dan jangan membuat keributan, ujar Yuriko frustasi. Iya. Ya sudah, sekarang ceritakan semuanya padaku dan jangan membuatku penasaran. Pinta Nana kembali duduk. Mau tidak mau, Yuriko menjelaskan semuanya pada Nana. Meskipun demikian, perasaannya tetap tidak nyaman. Padahal biasanya perasaannya akan jauh lebih baik setelah membagi bebannya. Malam hari, setelah pulang bekerja, Yuriko bersiap-siap dan pergi untuk melakukan pekerjaan paruh waktunya di klub malam. Gaji di PT Giant Phoenix belum cukup untuk membiayai biaya rumah sakit neneknya. Jadi, baru-baru ini ia melamar pekerjaan sebagai pelayan di sebuah klub malam dan diterima. Sial, kenapa aku tidak mendapatkan pekerjaan selain saja? Keluh Yuriko sambil menarik-narik pakaian kurang bahannya. Kenapa kau masih di sini anak baru? Tanya seorang senior. Iya senior, sahut Yuriko sambil mengangguk tersenyum canggung. Wanita itu langsung bergerak melakukan tugasnya, mengantar minuman ke sana kemari pada pelanggan yang datang. Semuanya pun terlihat baik-baik saja sebelum akhirnya tengah malam tiba. Maaf tuan, bisa tolong lepaskan tangan saya? Yuriko terkejut dan merasa tidak nyaman karena seorang laki-laki menarik tangannya. Kemarilah, ayo kita bersenang-senang. Alih-alih melepaskan tangan Yuriko, laki-laki itu justru menarik tangannya kuat-kuat hingga Yuriko jatuh di atas tubuhnya. Maaf tuan, saya di sini untuk bekerja dan bukan untuk bersenang-senang, sanggah Yuriko sambil berusaha melepaskan diri. Hari pertama bekerja, Yuriko sudah mendapatkan perlakuan seperti itu. Padahal ia tidak menunjukkan wajah aslinya dan masih menggunakan penampilannya yang pas-pasan. Apalagi kalau sampai ia menunjukkan wajah aslinya. Bisa-bisa banyak laki-laki di sana yang akan menggoda atau memperebutkannya. Tentu saja aku tahu kalau kau sedang bekerja, tapi aku akan membayarmu dengan sangat mahal. Ya, meskipun wajahmu pas-pasan, tetapi aku tidak akan mempermasalahkannya, ujar laki-laki itu. Maaf tuan, saya tidak tertarik, tolak Yuriko setelah berhasil menjauhkan tubuhnya. Kau berani menolakku? Geram laki-laki itu. Maaf tuan, saya harus kembali bekerja. Yuriko menundukkan kepalanya beberapa saat setelah melangkah pergi. Melihat sikap Yuriko membuat laki-laki itu marah. Ia sudah berbaik hati menawarnya dengan harga mahal dan dengan beraninya Yuriko menolak. Akhirnya laki-laki itu beranjak berdiri dan mengejar Yuriko, meraih tangannya dan menariknya dengan kasar. Lepaskan saya, pakik Yuriko sambil berusaha melepaskan diri. Diam, aku akan melepaskanmu setelah aku menidurimu, sentak laki-laki itu. Tidak tuan, jangan, saya mohon Yuriko sambil meronta. Wanita itu semakin ketakutan melihat dirinya diseret melewati lorong-lorong. Apalagi ia tahu betul bahwa lorong-lorong itu menuju sebuah kamar. Tolong aku, teriak Yuriko berusaha meminta tolong. Teriaklah sekeras yang kau mau karena tidak akan ada satupun orang yang menolongmu. Sekeras apapun wanita itu berteriak, tidak sebanding dengan suara musik di ruangan itu yang jauh dan jauh lebih keras, sehingga tidak ada satu orang pun yang mendengarnya. Kalaupun ada, mungkin tidak akan ada satu orang pun yang membantunya.
Lepaskan saya, Tuan. Saya minta maaf kalau saya menyinggung Anda, ujar Yuriko berusaha membujuk. Terlambat. Seharusnya kau menerima tawaranku dengan bayaran mahal. Kalau sekarang, aku akan menikmati tubuhmu tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Sangga laki-laki itu menggebu. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.